Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihatul Islamiyah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Kita melanjutkan bab tentang sholat Jumat dan sholat berjamaah, wujubu sholatil Jum'ah wal jamaah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat. Maka insya Allah di pertemuan malam hari ini kita akan sedikit membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan sholatul jamaah, ya, sholat berjamaah. Di poin yang ketiga dari bab ini, penulis membawakan beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan wajibnya salat berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma ukhalifa ila manazila qaumin la yashhaduna as-salata fa uharriqa alaihim. Kata Nabi SAW, sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan orang lain agar dia mengimami sholat, menggantikan aku menjadi imam, kata Nabi. Kemudian Nabinya kemana? Kemudian aku, kata Nabi SAW, akan mendatangi rumah orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah untuk kemudian aku bakar rumahnya. Ya, ini keinginan Nabi, tapi tidak pernah tercatat dalam sejarah Nabi sampai membakar rumah. Jadi jangan nyoba-nyoba niru ya. Ngelihat ada yang nggak sholat berjamaah langsung bawa bensin, enggak. Dan ini menunjukkan ancaman yang keras bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kemudian hadis yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhrin. Kata Nabi, barang siapa yang mendengar azan lalu dia tidak mendatangi azan, maksudnya tidak mendatangi seruan azan, maksudnya tidak mendatangi salat berjamaah, maka tidak sempurna sholat dia kecuali orang yang mendapatkan uzur. Ya, di sini penafian la fala sholata lahu
Itu kata para ulama bukan penafian secara total, bukan penafian yang sifatnya tidak sah sholatnya, enggak, tapi tidak sempurna sholatnya kecuali bagi yang memiliki uzur, sakit ya, atau dia safar ya, dan yang lainnya. Intinya dia punya uzur yang menghalangi dia untuk melaksanakan sholat tersebut, padahal dia biasanya sholat, kebiasaan dia sholat berjamaah di masjid, cuman ada hal yang mencegah dia sehingga dia tidak bisa menghadiri sholat berjamaah di masjid ya. Kata Nabi SAW, man safara au man safara au marada au marida kutiba alaihi ma kana alaihi minal amal muqiman sahihan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang safar atau dia sakit, maka dia akan tetap dicatatkan pahala sebagaimana kebiasaannya dia ketika sehat dan ketika mukim ya, ketika sehat dan tidak safar. Ini kalau dia memang sudah punya kebiasaan demikian, kemudian sakit. Nah, sakitnya ini memang menghalangi dia untuk melaksanakan ibadah tersebut, maka tetap tercatat sebagaimana dia melaksanakan hal itu ya. Tapi masih ingat nggak sakit yang dimaksud ini sakit yang apa? Pernah kita sampaikan sakit itu, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada 3 jenis sakit itu yang bisa mendapatkan udzur untuk dia tidak sholat berjamaah di masjid, atau mungkin udzur yang lain seperti puasa, boleh dia untuk tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Ada masih ingat apa kategori orang yang sakit? 3. Yang pertama kata Syekh Utsaimin, yasyuqqu alaihi wa yadurru. Orang sakit model yang pertama adalah yaitu seseorang yang dia merasakan sakit yang luar biasa, kesakitan dia itu, kepayahan, dan berat baginya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Bahkan ketika dia nekat melaksanakannya, itu bisa memudaratkan dia, bisa menjadikan dia semakin parah penyakitnya, atau bahkan bisa berujung pada kematian. Maka yang seperti ini haram baginya untuk dia nekat melaksanakan ibadah tersebut. Puasa, dia sudah tahu sakit, dengan sakit yang parah, dan dia tahu itu mencelakakan dirinya. Puasa itu kalau dia nekat bisa membahayakan dirinya, semakin kronis penyakitnya, bisa menyebabkan kematian, maka haram dia untuk nekat melakukan puasa tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan kalian membunuh diri-diri kalian, karena Allah sangat menyayangi kalian. Kemudian model yang kedua, yasyuqqu alaihi wala yadurru. Yaitu seorang yang sakit, kesakitan dia, kepayahan dengan penyakitnya itu, loro kabeh wae. Namun ketika dia memaksakan untuk melakukan ibadah tadi, ternyata itu tidak membahayakan penyakitnya, tidak membahayakan dirinya, tidak menambah kronis penyakitnya ya. Tapi ingat ya, masih dalam kondisi dia kesakitan, kepayahan. Nah, orang seperti ini itu boleh memilih antara dia tetap melaksanakannya atau dia mengambil udzur ya, boleh dia untuk memilih salah satu dari keduanya. Dan yang ketiga, la yasyuqqu alaihi wa la yadurruh. Seorang yang sakit tapi dia tidak kesakitan, tidak kepayahan, artinya sakit yang ringan, dan kalaupun dia nekat melakukan ibadah tersebut sama sekali tidak memudaratkannya, sama sekali tidak membahayakannya, maka yang ketiga ini tetap wajib dia melaksanakan ibadah tersebut ya. Maka nggak semua sakit kemudian ngambil udzur ya. Sakit apa misalnya? Panu, kadas, kurap itu dapat udzur nggak? Anak nggak puasa Ustaz,
anak nggak sholat berjamaah di masjid, kecuali kalau memang memudaratkan ya, penyakit menular, itu masih udzur. Karena udzurnya itu dia membahayakan orang lain, memudaratkan orang lain. Nggak boleh, la dharar wala dhirar. Tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Kemudian yang kelima, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang yang buta, seorang sahabat yang buta. Ada yang tahu siapa yang dimaksud? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, salah satu muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Bilal ibn Rabah. Maka orang yang buta ini, Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu laisa liqaidun yaquduni ilal masjid." Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada orang yang menuntunku menuju ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu, farakhasa lahu. Maka dia pun minta keringanan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid karena nggak ada yang menuntunnya ke masjid. Ya, dan dia minta keringanan. Maka Nabi pun memberikan keringanan atasnya. Falamma walla da'ahu. Namun setelah Abdullah bin Ummi Maktum ini beranjak pergi, maka Nabi pun memanggil dia. Kemudian Nabi mengatakan, faqala hal tasma'un nida ay bis shalah. Apakah kau masih mendengar seruan, mendengar azan, panggilan untuk azan salat? Maka kata Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, "Na'am, iya, aku mendengar azan." Qal, maka Nabi mengatakan, fa'ajib, maka penuhi panggilan azan tersebut. Kalau sekelas orang yang buta saja Nabi tetap memerintahkan untuk sholat berjamaah di masjid sesuai dengan kadar kemampuannya, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka Nabi pun tetap memerintahkan dia untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Maksudnya, kata para ulama, hukum asal orang yang buta sekalipun, hukum asalnya tetap wajib berjamaah di masjid. Ya, kecuali memang sudah mentok, tidak ada jalan yang bisa mengantarkan dia ke masjid. Ya, mentok sudah, tidak ada cara lain. Kalaupun dia nekat, itu pun bisa membahayakan dirinya. Contoh misalnya, ada masjid, masjidnya itu harus melewati jalan raya yang besar. Ya, sedangkan jalannya itu dilewati truk, trailer, tronton. Ya, kayak di Perak gitu itu. Ya, di situ masjidnya. Rumahnya dia, kalau dia mau ke masjid harus nyebrang situ. Ya, kalau dia bisa menemukan orang yang membantu untuk menyeberangkannya, maka tetap wajib dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, tapi kalau dia ternyata di pinggir jalan minta nyebrangno, gak ono sing nyebrangno, ya wis ojo nyebrang dhewe. Ya, karena itu bisa mencelakakan dirinya. Nah, ini sekali lagi bukan berarti Nabi kok tega ya, wis buta sih tetap disuruh sholat berjamaah di masjid, nggak gitu. Makanya di kalimat sebelumnya Nabi sudah memberikan rukhsah, sudah memberikan keringanan. Berarti memang ada keringanan pada orang-orang yang buta, itu ada keringanan untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Namun ketika ada jalan untuk bisa sholat berjamaah di masjid, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang keenam, waqala Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini panjang ini. Anak kita cukup saja yang dari sini, kita ambil dari referensi yang lain berkaitan dengan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah. Ya, ini untuk memotivasi kita agar kita tidak malas dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, di antara keutamaan sholat berjamaah di masjid, yaitu sholat berjamaah di masjid lebih afdol 27 kali lipat
daripada sholat selain berjamaah di masjid. Ini sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jamaah tafdulu salatal fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah itu lebih afdol daripada salat sendirian dengan lipatan 27 kali. Orang yang salat di masjid itu setara dengan 27 kali sholat di rumah. Ya, ininya ya, pahalanya. Pahala yang didapatkan lebih besar. Karena memang pahalanya ini gak kelihatan jamaah. Makanya sebagian orang malas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau seandainya diumumkan bahwa sholat berjamaah di masjid mendapatkan 27 juta, sedangkan sholat di rumah dapat 1 juta, langsung ketok nyoto duit. Ya. Masjidnya kira-kira gimana? Penuh. Rebutan penuh. Ini kalau kita cerminkan, refleksikan ke urusan dunia, orang buka toko di depan rumahnya, di rumahnya orang buka toko di rumahnya, itu omsetnya 1 juta. Ya, satu hari omsetnya 1 juta. Sama buka toko di pinggir embong gede, pinggir embong jalan. Memang dia harus jalan ke tokonya itu, agak jauh dia jalan ke tokonya, tapi omsetnya 27 juta. Pebisnis, orang yang memang benar-benar bisnis ya. Kira-kira dia buka tokonya di mana? Pasti di jalan. Tapi ini kita bicara bisnis. Karena hasilnya itu nampak. Adapun sholat ini butuh keimanan. Gak nampak, ghaib. Pahala yang kita dapatkan ini ghaib, belum nampak. Dan itu memang ciri kewajiban orang yang beriman. Konsekuensinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang mengimani perkara-perkara yang ghaib, yang belum nampak pada mereka. Ya. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan sholat berjamaah, bahwasanya sholat berjamaah itu bisa menjaga seseorang dari syaitan. Ya, sholat berjamaah itu bisa menjaga seseorang dari syaitan. Salah satu cara untuk menjaga, membentengi diri kita dari syaitan adalah dengan cara sholat berjamaah. Ini berdasarkan hadis dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana dhi'bul insan ka dhi'bil ghanam." Sesungguhnya syaitan itu adalah serigalanya manusia. Sebagaimana ada hewan namanya serigala yang senantiasa memangsa kambing, memangsa domba. Nah, syaitan itu senantiasa memangsa manusia. Ya'khudhu syatal qasiyata wan nahiyata fa iyyakum wasyi'ab wa 'alaikum bil jamaah. Sebagaimana serigala itu senantiasa menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri, yang terpisah dari rombongannya, jamaah. Ya enggak? Mungkin enggak serigala itu akan menerkam kambing yang masih ada di gerombolannya? Enggak. Yang diincar sama dia adalah kambing-kambing wedhus-wedhus yang terpisah dari rombongannya, yang jauh dari rombongannya. Maka kata Nabi SAW, jauhkanlah diri kalian dari jalan-jalan yang bisa memisahkan kalian itu, sehingga kalian diterkam sama syaitan, dan tetaplah bersama jamaah, maksudnya tetap bersama rombongan itu. Ya, hadis ini juga bisa dipakai untuk orang-orang yang keluar dari jamaatul muslimin, yakni orang-orang khawarij yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Nah, itu lebih mudah baginya untuk diganggu oleh syaitan. Berbeda dengan kaum muslimin yang bersatu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim, itu dia tetap berjamaah sehingga dia solid, tidak diganggu oleh syaitan. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaah itu
pahalanya semakin banyak ketika yang menghadiri sholat berjamaah juga semakin banyak orangnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Dan sesungguhnya sholat seseorang bersama temannya, yakni 2 orang saja sholat berjamaah, itu lebih baik baginya daripada dia sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulain azka min sholatihi ma'ar rajul. Dan sholatnya dia bersama 2 orang, berarti 3 orang ya, sama dia imam, itu lebih baik daripada dia sholat bersama 1 orang saja. Wa ma kathura fahuwa ahabbu ilallahi ta'ala. Dan semakin banyak yang menghadiri sholat berjamaah, maka semakin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, di antara keutamaan sholat berjamaah, yaitu terbebaskan dari sifat nifaq, sifat kemunafikan, dan juga salah satu sebab dijauhkan dari api neraka. Ini sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula kutiba lahu bara'atan." Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah lillah, nih syaratnya harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sholat berjamaah ini adalah ibadah yang kita nggak bisa sembunyi-sembunyi. Padahal ikhlas itu salah satu caranya adalah dengan kita tidak menampakkan ibadah kita. Tapi ternyata ada ibadah-ibadah yang mau nggak mau kita harus tampakkan. Salah satunya adalah sholat berjamaah ini. Meskipun ditampakkan, namun tetap hati kita sholat tersebut untuk Allah, bukan untuk dilihat sama orang. Ya, tetap menjaga niat kita. Jangan terus dengan alasan, "Ustadz, saya mau menjaga keikhlasan, anak nggak mau riak." Terus gimana? Ya, anak sholat di rumah saja. Ini males. Saking pura-pura apa? Pura-pura menjaga hati supaya nggak riak, Ustadz. Enggak, inti males, inti memang. Kalau haji gimana terus? Bisa nggak? Anak nggak mau riak, Ustadz. Ya, haji, umroh itu kan dilihat banyak orang di situ, di Masjidil Haram apa kan jutaan orang di situ. Hanya nanti timbul riak. Nah, terus gimana? Nah, ini kebetulan di belakang ada kebun. Nah, tak gaekno Ka'bah-Ka'bahan, tak tawaf nang kono. Ya, terus tak sa'i di situ juga, cukup tempatnya. Nggak ada orang yang ngelihat, ikhlas karena Allah. Enggak. Ya, ketika ibadah tersebut memang harus ditampakkan, tetap dia menampakkannya, namun hatinya lillahi ta'ala. Nggak boleh dia mencari wajah manusia, mencari pujian manusia. Dan juga jangan semakin di-share jamaah. Ya, jangan semakin diobral, jangan semakin diumbar. Betul, sholat berjamaah itu mau nggak mau harus kelihatan sama orang. Tapi meskipun demikian jangan semakin diumbar. Tanggung, Ustaz. Tanggung mek masjid, sak masjid tok sing weruh. Ya, tanggung, mending sak kampung weruh, satu dunia tahu, pasang share status di medsos. Ya, kan sama-sama tahu kan? Enggak, lain. Yang satu memang taunya karena memang nggak bisa menghindar. Yang kedua, kau share, kau sebar kemana-mana ibadahmu itu memang atas dasar ingin mencari pujian, ingin mencari sanjungan. Nah, kembali ke hadits ini. Barang siapa yang mampu melaksanakan sholat lillah karena Allah selama 40 hari berturut-turut, dia tidak pernah absen dari sholat berjamaah dan selalu mendapati takbiratul ihram. Ya, selalu mendapati takbiratul ihram, takbiratul ihramnya imam, maka dia akan dicatatkan oleh Allah terbebas dari 2 hal. Yang pertama, bara'atun minan nar, dia dicatat terbebas dari neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan dia tercatat terbebaskan dari kemunafikan. Ya, dari sifat kemunafikan. Ya. Sanggup jamaah?
Hah? Insya Allah ya. Apalagi mungkin sudah sebagian jamaah kebiasaan demikian. Makanya diantara hal yang perlu untuk kita perhatikan adalah kita mendatangi sholat tersebut sebelum dikumandangkannya iqamah. Ya, itu diantara bentuk pengagungan kita terhadap sholat. Kita sudah prepare sebelum sholat itu ditegakkan. Bukan ketika sholat sudah ditegakkan kita baru apa? Kita baru prepare, kita baru siap-siap. Enggak. Ya, kita kalau mengagungkan sesuatu, kalau menghormati sesuatu, pasti kita sudah menyiapkannya sebelumnya, bahkan jauh-jauh hari bahkan. Antum misalnya mau meeting sama klien, Masya Allah, mau ada investor yang investasi di perusahaan antum misalnya, ya, dengan jumlah investasi mungkin katakanlah miliaran, triliunan, maka akan ada pertemuan, meeting antara antum sama investornya itu pada tanggal sekian, jam sekian. Ya, kira-kira antum persiapannya gimana? Apa ketika itu juga? Saat itu juga? Oh iya, 1 pekan sebelumnya sudah disiapkan, cari baju, mungkin cari ini, potong rambut, Masya Allah. Kenapa bisa demikian? Karena berarti Anda sedang menghormati meeting itu. Anda menghormati, mengagungkan pertemuan tersebut. Nah, bagaimana dengan sholat? Anda bertemu dengan Allah, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Mana pengagungannya terhadap sholat itu? Ya, usahakan sebelum iqamah dikumandangkan itu sudah hadir di masjid, sudah mempersiapkan diri. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, di antara keutamaan salat berjamaah, Allah menyiapkan surga bagi orang-orang yang pergi ke masjid dan juga orang-orang yang menunggu salat. Ya, pergi ke masjid dan menunggu salat. Sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid aw raha, a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha." Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau dia pergi ke masjid di waktu siang, maka Allah akan siapkan baginya nuzulan. Nuzulan tempat tinggal di surga. Setiap kali dia berangkat ke masjid di pagi hari dan siang hari, Allah persiapkan tempat tinggal di surga. Setiap kali ya. Jadi setiap kali berangkat dapat istana di surga. Setiap kali berangkat dapat istana di surga. Ya, keutamaan yang luar biasa. Kemudian ada ya yang keenam, ada pahala khusus bagi orang yang berusaha mendatangi masjid padahal tempat tinggalnya dengan masjid itu terpaut jarak yang lumayan jauh, tapi dia berusaha untuk mendatangi masjid itu. Ini ada keutamaan khusus. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "A'dhamun nasi ajran fis salati ab'aduhum fa ab'aduhum mamshan walladhi yantadhiru as-salata hatta yusalliyaha ma'al imam a'dhamu ajran minal ladhi yusalli thumma yanam." Kata Nabi, a'dhamun nasi ajran, sebesar-besarnya manusia, manusia yang paling besar mendapatkan pahala di sisi Allah fis shalah, dalam masalah salat, adalah seseorang yang jauh rumahnya dari masjid. Yang lebih jauh rumahnya, maka dia lebih banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang juga besar pahalanya, yaitu ketika dia menunggu salat. Ya, tatkala dia menunggu salat. Di saat menunggu salat itu, dia melaksanakan salat sunnah. Sampai dia melaksanakan salat bersama imam, maka dia akan mendapatkan a'dhamu ajron, mendapatkan pahala yang besar daripada orang yang setelah sholat kemudian dia tidur. Ya, intinya di sini seorang yang dia melakukan perjalanan
dalam rangka melaksanakan sholat, padahal rumahnya dengan masjid itu jauh, maka setiap langkah kakinya, ya, atau nanti akan dijelaskan, setiap roda kendaraan yang berputar itu mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, ada argo pahalanya di sisi Allah. Meskipun yang berjalan itu lebih afdol daripada yang menaiki kendaraan. Ya. Tapi intinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kita takalluf dalam masalah ini. Betul, ini hukumnya afdol. Tapi bukan berarti kemudian seorang bersusah payah membebani dirinya dengan beban yang di luar batas kemampuannya. Sholat subuh di mana? Sidoarjo. Melaku. Ya. Sampai sana sudah duhur. Udzur Ustaz. Kan yang penting sudah niat jauh. Enggak. Ya, jangan sampai yang sunnah diutamakan daripada yang wajib. Ya Bang? Masih depan rumah muter di situ. Ya, intinya jangan takalluf. Ini kita bicara afdol ya. Bukan berarti harus, bukan berarti wajib. Dan kalau ditimbang, yang paling afdolnya adalah yaitu masjid yang di dalamnya dipraktekkan sunnah. Ya, meskipun khilaf di antara para ulama dengan masjid-masjidnya ahlil bidah. Bagaimana seorang yang sholat di belakang ahlil bidah, apakah sah sholatnya atau tidak? Ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi wallahu a'lam, khilaf mereka itu hanya dari sisi keafdolannya. Sholat di belakang ahlu sunnah itu lebih afdol daripada sholat di belakang ahlil bidah. Maka sepanjang ada masjid yang mampu untuk kita tempuh, dan itu masjid ahlu sunnah, yang menjadi imam di situ adalah seorang ahlu sunnah, kita mengetahui dia ahlu sunnah dari akidahnya. Awas, bukan dari hal-hal lain, bukan dilihat dari jenggotnya utuh berarti ahlu sunnah ki salafi, tidak. Atau dilihat dari celananya cingkrang, atau ketika sholat dia langsung alhamdulillah nggak pakai bismillah. Ini bukan ciri yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlil bidah. Ya, maka dilihat bagaimana akidahnya dia. Ya, kemudian dia ini afiliasinya kepada siapa. Kalau kita nggak bisa lihat akidahnya, maka lihat dia berguru dengan siapa, dengan kepada siapa dia mengambil ilmu agamanya, dan dia berkawan dengan siapa. Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, man khafiya alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi bid'ahnya, ya artinya kita nggak bisa melihat bid'ahnya itu, maka tidak mungkin bisa tersembunyi dari kita teman-temannya dia, gumbulan-gumbulannya dia. Nggak bisa disembunyikan. Pasti akan nampak seseorang bersama siapa dia cocoknya itu. Karena ahlu sunnah nggak mungkin dia cocok dengan ahlil bid'ah. Ahlu sunnah nggak mungkin dia mesra dengan ahlil bid'ah. Sampai kapanpun ahlu sunnah pasti memusuhi ahlil bid'ah, nggak cocok dengan ahlil bid'ah. Maka kalau ada orang yang kita nggak tahu ini ahlu sunnah apa ahlil bid'ah, ini kalau dilihat dari penampilannya kayaknya ahlu sunnah, terus kemudian ucapan-ucapannya kayaknya dia ahlu sunnah, tapi ketika kita melihat circle-nya dia, apa circle-nya ini? Lingkungannya dia, kawan-kawannya dia, ternyata bukan orang-orang yang dikenal di atas sunnah, justru yang dikenal di atas bid'ah, di atas penyimpangan. Ya, maka sholat di belakang ahlu sunnah lebih afdol daripada sholat di belakang ahlil bid'ah. Meskipun sholat di belakang ahlil bid'ah itu tetap sah. Ya, tetap sah sepanjang bukan bid'ah yang mukaffirah, bukan bid'ah yang sifatnya mengeluarkan dia dari Islam, seperti bid'ahnya Jahmiyah atau bid'ahnya Syiah. Ya, kalau bid'ahnya bid'ah Jahmiyah dan bid'ahnya Syiah, maka dia dihukumi sama seperti orang-orang kafir. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, la ubali usalli khalfal yahudi awin nasrani am usalli khalfal jahmi awir rafidhi. Aku tidak peduli, artinya aku tidak membedakan
tatkala aku sholat di belakang Yahudi dan Nasrani dengan aku sholat di belakang Jahmiyah atau Syiah. Aku tidak membedakannya. Artinya hukumnya apa? Sama. Sholat di belakang orang kafir hukumnya apa? Sah? Tidak sah. Demikian sholat di belakang Syiah, sholat di belakang Jahmiyah, tidak sah. Kemudian juga kalau bid'ahnya itu dalam hal sholat, ya seperti menambah jumlah rakaat, ya, atau mungkin dia melakukan gerakan-gerakan yang di luar gerakan sholat, atau dia mengurangi gerakan-gerakan di dalam sholat, ya, sepanjang bid'ahnya itu bukan dalam sholatnya, maka tetap sah. Di antara dalilnya adalah perilaku para sahabat, seperti di zaman Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dikepung sebelum meninggalnya 40 hari sama orang-orang Khawarij, nggak bisa keluar rumah melaksanakan sholat. Maka tatkala itu sebagian sahabat-sahabat junior seperti Abdullah bin Umar tetap memerintahkan, Utsman bin Affan tetap memerintahkan mereka untuk sholat di belakang orang-orang Khawarij itu. Padahal Khawarij ini ahlul bidah, ya, tapi tetap boleh sholat di belakang mereka. Kemudian juga para sahabat di zaman Hajjaj ibn Yusuf, ya, di zamannya Al-Hajjaj ibn Yusuf, ya, gubernur yang zalim, ya, gubernur yang banyak membunuh para sahabat Nabi SAW, ya, mereka tetap sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Namun kalau cari yang afdol, maka afdol orang yang ahlus sunnah dan dia orang yang soleh, bukan orang yang fasik. Ini dari sisi keafdolannya. Dan kemudian keutamaan berikutnya, ini ada kaitannya dengan sebelumnya, yaitu setiap langkah kaki seseorang yang melangkahkan kakinya menuju ke masjid, maka setiap langkah itu akan dihapus dosa-dosanya dan akan dinaikkan derajatnya. Ya, setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid itu menghapus dosa-dosanya dan menaikkan derajatnya. Tapi ingat, hadis-hadis yang mengatakan keutamaan dihapuskan dosanya, seperti misalnya keutamaan puasa Arafah, yukaffirus sanatal lati qablaha, bisa menghapuskan dosa-dosa tahun lalu, ya, atau banyak amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa. Ini harus dibawa kepada pemahaman yang dihapus itu dosa apa? Shaghair, dosa kecil. Adapun dosa besar tetap butuh taubatan nasuha, butuh tobat nasuha. Ya, ini yang dimaksud dosa-dosa kecil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, atau Nabi SAW mengatakan, man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang wudhu dari rumahnya, nah ini juga sunnah ya, berangkat ke masjid itu sudah dalam kondisi wudhu, sudah bersuci, ya, kecuali kalau memang sampai masjid di tengah-tengah perjalanan batal wudhunya, ya sudah, qadarullah. Tapi hukum secara asal kita berangkat dari rumah menuju masjid itu sudah dalam kondisi suci, ya. Kemudian barang siapa yang berwudhu dari rumahnya, kemudian dia berjalan menuju masjid, menuju rumah dari rumah-rumah Allah, untuk dia melaksanakan faridah, melaksanakan sholat fardu dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka langkahnya dia, ya, salah satu langkahnya menuju ke masjid itu akan menghapuskan dosanya, dan langkah yang lain akan menaikkan derajatnya. Ya, maksudnya menaikkan derajatnya di surga, karena kita tahu surga itu darajat, surga itu bertingkat-tingkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya, maksudnya derajat surga. Demikian juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian, kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara
yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa kalian dan Allah mengangkat derajat kalian. Qalu, maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Ini para sahabat ini antusias. Ya, antusias terhadap pahala Allah di akhirat. Ya, beda kalau kita mungkin kalau dibilang gitu sama Nabi kayak gak seberapa tertarik. Tapi kalau ada motivator itu, maukah kalian saya tunjukkan bisnis yang dengannya akan menghilangkan kemiskinan di antara kalian? Wah, iya mau gitu. Ya, karena memang kita kebanyakan lebih condong kepada perkara dunia. Allah mengatakan bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mengutamakan perkara dunia kalian, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka Nabi mengatakan, apa perkara-perkara yang bisa menghapuskan dosa-dosa seseorang dan bisa mengangkat derajat seseorang? Yang pertama disebutkan oleh Nabi, isbaghul wudu 'alal makarih. Memperbagus wudu ketika kondisi-kondisi yang tidak disenangi. Ketika dingin misalnya. Ya, kadang kita kalau dingin itu wudunya nggak sempurna jamaah. Ya, wudunya cuma diambil yang rukun-rukunnya saja. Apa rukun wudu? Sudah pernah kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 rukun wudu. Ya, mengusap wajah, membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai siku, ya, kemudian kepala, ya, membasahi kepala dan membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Bukan. 4 ini rukun wudu. Jadi seorang yang berwudu dengan 4 rukun ini saja, wudunya sudah apa? Wudunya sudah sah, tapi nggak sempurna. Nah, kita kalau ingin mendapatkan keutamaan ini, sempurnakan sunnah-sunnahnya, kerjakan juga 3 kali. Ya, tapi sekali lagi kalau tidak memudorotkan kita. Ya, sudah tahu lagi demam, menggigil, maksa wudu di saat kondisi sedang dingin. Ya, di saat cuaca sedang dingin, tapi dingin-dingin di Surabaya gitu. Kita dulu pernah ya 1 bulan di daerah Bromo itu. Ya, 1 bulan di daerah Bromo. Nah, itu mempraktekkan hadis ini benar-benar berasa ketika itu. Dimana kita ketika ngambil air wudhu, apalagi kalau sholat subuh, ketika ngambil air wudhu itu nyes luar biasa. Jadi kita wudhunya cepet-cepetan gitu. Pokoknya syarat gitu saja. Karena dingin luar biasa. Ya, kalau nafas keluar uapnya, keluar asapnya gitu. Tapi bukan ngerokok. Ya. Tapi yang pertama, memperbagus wudu ketika dalam kondisi-kondisi yang sulit, ketika sakit, ketika dingin, dan yang semisal dengannya. Kemudian yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Ya, artinya jalan, memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Ya, ini tadi bukan kemudian dijadikan sebagai hal yang membebani diri kita, kemudian kita menomorduakan sholatnya. Ya, belani memperbanyak langkah, akhirnya sholatnya ketinggalan misalnya. Enggak. Ya, ini sekali lagi dari sisi afdol. Wantidharus salati ba'das shalah. Dan yang ketiga, amalan yang disebutkan adalah menunggu datangnya waktu sholat yang satu, dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang berikutnya. Ya. Maka kata Nabi, fadzalikumur ribat, itulah ar-ribat. Ya, ar-ribat itu artinya penjagaan. Ya, sebagaimana seorang yang menjaga di perbatasan-perbatasan wilayah kaum muslimin. Kemudian ada dalil yang menyebutkan tentang seorang yang mendatangi masjid dengan berjalan itu lebih baik daripada yang mendatangi masjid dengan menunggangi tunggangan.
berkendara. Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seseorang, ini diceritakan dari Ubay bin Ka'ab. Ya, intinya ada seseorang yang kita nggak tahu, ada orang yang lebih jauh rumahnya dari masjid daripada dia, kecuali orang ini yang lebih jauh. Dan kata beliau, orang ini senantiasa berjalan dan tidak pernah meninggalkan sholat. Faqila lahu, maka dikatakan kepada orang tersebut, lawishtaroita himaron tarkabuhu. Kenapa kau nggak membeli himar? Ya, nggak membeli keledai saja untuk bisa kau tunggangi, daripada kau jauh-jauh jalan kaki. Kenapa nggak beli keledai saja? Zaman dulu. Kalau sekarang kenapa nggak beli? Ya, nggak beli motor saja, nggak beli sepeda saja. Ya, sehingga kau bisa menungganginya. Maka orang ini mengatakan, ma yasurruni anna manzili ila janbil masjid, inni uridu an yaktubali mamsyaya ilal masjid wa ruju'i ila ahli. Kata dia, aku tidak suka kalau rumahku itu sangat dekat dengan masjid, ya, sehingga aku tidak bisa mengamalkan sunnah memperbanyak langkah menuju masjid. Kalau rumahku jauh dari masjid, maka aku bisa mendapatkan pahala 2 kali, berangkat ke masjid dan kembaliku ke rumah, ya, sehingga tercatat pahala melangkah itu lebih banyak 2 kali. Ya, ini ijtihadnya beliau. Ya, sekali lagi, ini bukan hal yang wajib berarti harus nyari rumah jauh dari masjid, enggak. Kalau ternyata rumah dekat masjid itu semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin mendekatkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, maka ya lebih baik rumah yang dekat masjid. Ya, apa manfaatnya belani sunnah seperti ini sehingga kita akhirnya malas, menimbulkan kita malas untuk sholat berjamaah di masjid? Iya, ini sahabat. Kita nggak meragukan sahabat bagaimana semangatnya mereka dalam beribadah. Nah, kalau kita yang dekat masjid saja juga kadang rasa-rasan, kan gitu kan? Yang dekat masjid saja sudah kadang malas untuk berangkat ke masjid. Apalagi sok-sokan saya pingin seperti sahabat ini, Ustaz. Saya mau beli rumah yang jauh dari masjid supaya saya bisa memperbanyak langkah menuju masjid. Hari itu koma atau toko masjid, kerepotan dia ke masjid. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Enggak ke masjid. Ya, kalau sahabat, iya. Kalau kita, nah, ini sekali lagi ijtihad sahabat tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Maka sungguh Allah telah mengumpulkan kebaikan-kebaikan tersebut padamu, ya, pada orang tersebut. Artinya disetujui, direstui sama Nabi perbuatan ijtihad orang tersebut untuk mendapatkan banyak pahala dengan banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Nah, kemudian apakah orang yang naik kendaraan itu pahalanya beda atau dia tidak mendapatkan pahala melangkahkan kaki ke masjid? Wallahu a'lam. Kalau kita pernah lihat dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau nggak salah di Syarah Riyadhus Shalihin, beliau punya Syarah Riyadhus Shalihin, kurang lebihnya beliau mengatakan bahwa dilihat dulu kondisi orangnya. Kalau dia mampu untuk berjalan, tapi kemudian dia memilih untuk menaiki kendaraannya, maka dia tetap mendapatkan pahala, namun tidak sebesar ketika dia berjalan. Ini kondisi yang pertama. Kondisi kedua, dia naik kendaraan karena memang dia nggak mampu untuk berjalan. Ya, dia nggak mampu memang untuk berjalan. Kalau dia dalam kondisi sehat, dia berjalan. Tapi mungkin ketika itu kakinya terkilir atau apa misalnya, mepet, dia mungkin bangun subuhnya mepet, sehingga kalau dia berjalan maka dikhawatirkan akan ketinggalan sholat berjamaahnya, ya, karena udzur. Maka yang seperti ini dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana dia berjalan karena ada udzur, ya, karena ada udzur. Wallahu a'lam. Kemudian keutamaan yang keberapa tadi? 8, yaitu orang yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dia akan mendapatkan naungan
di padang mahsyar. Termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat. Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar, di mana matahari didekatkan dengan jarak 1 mil di atas kepala manusia. Maka Allah akan berikan naungan kepada 7 golongan ini. Ya, naungan itu yup-yupan. Ya, bahasa kita kan yup-yupan. Ya. Jadi nggak kena panas matahari. Tapi siapa mereka? Imamun adil, imam yang pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, ini yang kita bahas, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya itu terpatri, ya, seorang yang hatinya terpaut di masjid. Artinya dia rindu untuk datang ke masjid. Ketika selesai waktu sholat, dia rindu ingin menghadiri sholat yang berikutnya. Ini menandakan bahwasanya atine ku keri nang masjid. Ya, hatinya itu ketinggalan di masjid. Kalau kita, hati kita ketinggalan di mana? Di rumah, di kantor, ya, di toko. Karena hati kita itu senantiasa ya, pingin ke sana lagi, kepikiran dengan hal-hal demikian. Ya, tapi yang disebut di sini tidak. Hatinya itu senantiasa rindu ke masjid. Wasyabun, yang ketiga, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh besar dalam ketaatan kepada Allah. Usia mudanya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah, untuk belajar ilmu, untuk menghafal Al-Quran. Ya, bukan dihabiskan untuk bersenda gurau, bersenang-senang, dihabiskan untuk main game, enggak. Ya, ini butuh peran orang tua, jamaah. Ya, jangan sampai anak-anak muda itu usianya itu dihabiskan untuk perkara-perkara yang sia-sia. Karena remaja, masa-masa muda itu adalah masa-masa emas. Berapa banyak di antara kita yang ketika sudah tua menyesal, kenapa dulu ketika muda tidak saya habiskan, tidak saya manfaatkan untuk perkara-perkara yang menghafal Al-Quran, belajar agama dan yang lainnya. Ya, tapi masih mending menyesalnya di dunia, ya, daripada menyesalnya di akhirat. Waliyadzubillah. Kemudian yang keempat, warajulani ijtama'a tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, bukan karena hal lain, tapi mereka berdua mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanannya, karena tauhidnya, karena sunnahnya, karena dia berada di atas sunnah, berada di atas manhaj salaf, maka dia mencintainya. Mereka berkumpul karena kecintaan itu, karena Allah, dan mereka berpisah juga karena Allah. Kemudian yang kelima, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin wa mansibin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan punya kedudukan. Ya, bukan cuma cantik, tapi dia wanita yang terhormat, terpandang. Yang ngajak zina bukan lakinya, tapi perempuannya. Tapi apa jawaban sang lelaki? Inni akhafullah. Enggak, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iso ande wallahu a'lam. Iya. Iya jamaah, kita bisa ngomong kayak gini karena enggak kedaten. Ya, dan kita minta perlindungan kepada Allah jangan sampai apa? Kita kedaten dihadapkan situasi seperti itu. Hati kita lemah. Ya, apalagi fitnah wanita luar biasa. Nah, kemudian yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sedekahnya. Tidak ada yang tahu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, warajulun da'allaha khalian fa fadat 'ainah. Seseorang yang berdoa kepada Allah di tengah kesunyian, di tengah kesendiriannya. Ketika itu dia berdoa kepada Allah dan matanya berlinang air mata. Ya, ini 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah. Salah satunya adalah tadi yang hatinya terpaut di masjid.
Itu sebenarnya masih banyak, tapi cukup ya. Satu saja keutamaan sholat berjamaah itu seharusnya memotivasi kita, memacu kita untuk sholat berjamaah. Apalagi berapa tadi? 8. Ya, apalagi 8. Ya, maka kebacut kalau kita bermalas-malasan dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu ditekankan juga karena mungkin ada akhwat, bahwa sholat berjamaah di masjid itu yang diwajibkan bagi siapa? Bagi laki-laki. Ya, adapun wanita tidak diwajibkan sholat berjamaah di masjid, namun tidak dilarang. Ya, tidak dilarang ketika mereka mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini sebagaimana Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima'akum masajidallah. Ya, kata Nabi SAW, jangan kalian melarang istri-istri kalian untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, hanya saja seorang ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu tetap dengan memperhatikan kondisinya dia ketika keluar rumah. Ketika dia sholat berjamaah di masjid tanpa izin dari suaminya, itu juga berdosa dia. Karena keluarnya wanita dari rumah itu harus dengan izin suaminya. Mentaati suami dalam hal ini itu wajib hukumnya bagi wanita. Sedangkan sholat berjamaah di masjid bagi wanita hukumnya tidak wajib. Ya, sunnah pun juga lebih afdal di rumah. Ya, maka harus dengan izin suaminya. Mungkin sebagian wanita ini merasa lebih enak di masjid karena kondisinya ketika di rumah itu kadang diriwui. Apa diriwui? Diganggu, direcoki sama anak-anaknya, atau mungkin di rumah kondisinya nggak memungkinkan karena nggak khusyuk ya, mungkin ada iparnya, ada iparnya laki-laki, mungkin dia nggak bisa, biasanya tempat sholatnya dia itu dipakai ya tahu sendirilah, sehingga dia nggak bisa sholat di situ. Atau mungkin tetangganya lagi nyetel musik banter-banter, keras-keras, sehingga dia kalau sholat di rumahnya itu nggak khusyuk. Atau dia kalau sholat di rumahnya itu mesti cepet-cepetan, mesti nekak kulhu al-kawthar sing diwaca. Tapi enang masjid lah enak, isok rodok dawa gitu sholatnya gitu. Ya kan, lebih khusyuk sholatnya. Itu alasan-alasan sebagian wanita sehingga mereka lebih memilih sholat berjamaah di masjid. Ya, apalagi sholat taraweh. Ya, tapi ingat, tidak boleh tanpa izin suami dan tidak boleh tabarruj. Ya, izin sama suami. Bang, mau sholat di masjid? Oh iya. Dandanannya mau kemana? Mau ke pesta, masya Allah. Ya, wanginya itu dari jarak 1 kilo sudah tercium. Ya, dari jarak 1 kilometer itu aromanya sudah tercium. Ini nggak boleh. Ya, tetap diperhatikan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita tersebut. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Assalamualaikum. Yang pertama, ukuran pahala sama kendaraan itu apakah dari bensin atau dari roda? Ini pertanyaan ini ya, apa? Terlalu apa istilahnya ya? Iya, terlalu berlebihan lah. Allah yang Maha tahu bagaimana menghitung pahalanya. Kita meyakini bahwa hitungan Allah itu sudah adil. Ya, hitungan Allah itu sudah pasti adil. Nggak perlu kita bingung, wah ini per tetes bensin apa per ini perputaran roda yang ini. Ini terlalu apa ya, kayak perhitungan gitu loh. Nggak, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nah, kita kan biasanya sholat di selain masjid Jumat, kita nunggunya itu di rumah. Maka kita tidak mendapatkan takbiratul ihram imam, apakah kita mendapatkan pahalanya? kenapa kok masih nunggu di rumah? Karena biasanya kan masjid
rame-rame di situ. rame-rame gitu. Ya. Ya, kalau memang kita ada halangan ketika kita tidak mendatangi masjid itu karena kondisi masjid yang dipenuhi dengan perkara-perkara bid'ah. Ya, sampai kadang sebagian masjid itu anak kecil-kecil itu loh. Sampai speakernya nyempling. Ya, jangankan untuk sholat, untuk diem saja pecah gendang telinga antum di situ. Saya pernah dapati beberapa masjid-masjid anak kecil itu jerat-jerit. Sebelum iqamah dikumandangkan itu mereka jerat-jerit di situ. Iya, dibiarkan sama orang-orang tuanya. Nah, bahkan disuruh mungkin. Saya heran nih, kupingnya terbuat dari opo wong-wong ini. Iya, kebiasaan mungkin ya. Dan maka ketika itu semoga insya Allah kita tetap dicatat pahala orang yang menunggu sholat. Karena tidaklah yang menghalangi kita untuk datang ke masjid itu kecuali kondisi masjid yang memang tidak memungkinkan, tidak bikin betah seorang bisa melaksanakan di situ. Datang ke masjid di awal waktu. Ya, wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Seperti yang Pak Ustaz tadi jelaskan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu akhirnya hukumnya menjadi wajib atau sunnah. Terus yang kedua, bagaimana hukumnya kalau di rumah itu ada musola, terus kita sering melakukan sholat berjamaah di rumah, apakah juga terhitung pahalanya dengan kita sholat di masjid? Maksudnya itu kalau ada udzur Pak Ustaz, akhirnya kita sholat berjamaah di rumah dengan keluarga. Iya. Waalaikumsalam. Ya, tadi kita sebutkan khilaf para ulama tentang hukum sholat berjamaah. Sebagian menghukumi sholat berjamaah hukumnya sunnah yang ditekankan. Sebagian yang lain menghukumi wajib. Tapi kalau kita lihat dari dalil-dalil dan ancaman Nabi yang begitu keras bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah, kemudian keutamaan yang luar biasa dari sholat berjamaah ini, maka wallahu a'lam yang lebih rajih, lebih kuat, hukum sholat berjamaah bagi laki-laki wajib. Yang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki wajib. Berarti barang siapa yang meninggalkannya, dia berdosa. Tapi tetap dia sudah dianggap sah tatkala dia sholat di rumah. Ya, sah sholatnya plus dia mendapatkan dosa karena meninggalkan sholat berjamaah. Mungkin kalau bingung kok bisa Ustaz, sholatnya sah tapi plus mendapatkan dosa. Itu banyak terjadi, bukan cuma sholat saja. Seorang ketika berpuasa, ya ketika berpuasa di bulan Ramadan, puasanya itu diisi dengan perkara-perkara yang maksiat. Seperti apa? Ket isu, ket sahur sampai buka ngrungokno musik terus, dengerin musik terus. Saya tanya, batal nggak puasanya? Nggak. Tapi dapat pahala? Wallahu a'lam ya. Dapat dosa? Puasanya sah nggak? Tetap sah. Kalau kita katakan sahnya, tetap sah. Tapi dia dapat dosa. Ya. Seorang wanita yang melaksanakan haji, melaksanakan umroh tanpa mahram, budal dewe ijenan. Meskipun ada khilaf di antara para ulama, maka hajinya sah, umrohnya sah, tapi dia tetap mendapatkan dosa karena dia tanpa mahram itu. Ya. Maka wallahu a'lam yang lebih rajih adalah wajib. Kemudian yang kedua tadi, Di rumah sholat berjamaah dengan adanya musola. iya, ketika memang ada udzur seorang untuk tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian dia melaksanakan sholat berjamaah di rumah bersama istrinya, maka dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah karena kebiasaannya dia sholat di masjid. Cuman karena ada udzur, akhirnya dia tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu. Seperti kemarin waktu pandemi, ya kan? Ketika waktu pandemi, maka yang beruntung tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah adalah orang-orang yang sebelum pandemi memang sudah terbiasa sholat berjamaah ke masjid. Ya, maka ini enaknya kita kalau punya kebiasaan amal soleh, punya kebiasaan ibadah tertentu, kalau suatu saat kondisi kita nggak bisa melaksanakan ibadah tersebut karena udzur, maka Allah tetap mencatat pahalanya.
ketika kita dalam kondisi mapan, kondisi kaya, kita rajin bersedekah. Namun kekayaan kita ini apakah permanen jamaah? Enggak, kadang naik turun. Tatkala kita nggak bisa lagi bersedekah karena memang harta kita sedang diuji sama Allah, disempitkan rezekinya, kita nggak bisa bersedekah lagi, maka Allah akan tetap catat pahala sedekah. Ya, ketika kita sehat, kita rutinkan, biasakan berpuasa. Nanti ketika datang masa-masa kesehatan kita menurun, sudah sakit-sakitan sehingga kita nggak boleh puasa, maka Allah akan tetap mencatatkan pahala puasa tersebut dan seterusnya. Ya, maka penting bagi kita untuk punya kebiasaan-kebiasaan ibadah. Nah, wallahu a'lam. Apakah ini termasuk usul? Misal kita ada dulu di Bali, kan masjid jalan yang terdengar azan ini, kalau nggak di kota-kota besar baru terdengar azan, tapi kalau kita masuk ke daerah yang daerah pelosok ini kan azan jarang terdengar. Nah ini bagaimana? Ya, maka kalau bisa, sebagian kaum muslimin yang ada di tempat itu, mereka mengadakan sholat berjamaah di rumah. Ya, nggak mesti harus bangun masjid ya. Kalau bangun masjid mungkin ada banyak usaha ya, ada banyak apa namanya? Ya, nggak cuma tantang ya, ada banyak tantangan, atau nggak bisa langsung sedino mari kalau gak iso. Kan butuh proses itu kan. Maka kaum muslimin yang ada di situ, mereka bertemu ketika sholat 5 waktu, mereka mengadakan sholat berjamaah di situ, di rumah, ya di rumah salah satu jamaah kalau memang memungkinkan, ya. Tapi kalau memang tidak ada kaum muslimin di situ kecuali hanya kita dan keluarga kita, ya sudah, mau gimana lagi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, ketika itu memang tidak ada kewajiban bagi kita untuk mendatangi sholat berjamaah karena nggak ada sholat berjamaah di situ. Nah, wallahu a'lam. Kok tambah mana? Iki mari kok nambah mana? Perasaan kari siji mau. Mana ini? Yang mana ini? Antum? Oh sama wae. Oh ini dulu. Fadal. Nah, ketika saat sholat berjamaah di depan ada tamu, lebih afdalnya tamunya atau diberitahu kalau kan? Ya tamunya diajak sholat. Iya, dikasih tahu. Ya ketika ada tamu maka diberitahu, afwan, mohon maaf, ini saya sedang mau melaksanakan sholat berjamaah. Ayo kita melaksanakan sholat. Ya. Kalau enggak, ya kalau tamunya mungkin orang kafir, ya sudah suruh nunggu. Ya suruh nunggu. Baru kemudian kita temui tamu tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ya. Terakhir ya. Salam. Kalau kita itu sakitnya itu sampai di nama itu kan kadang sholat itu salah ya atau lewat waktu, bahkan kadang kita menjawab. Bahkan merasa kadang kayak ini sah nggak sih sholatnya sambil tidur kemudian ada sesuatu gitu. Sepanjang ya. Ini pertanyaannya ketika kita sakitnya itu di opname ya, kemudian sholatnya itu nggak karuan ya. Ya, kalau kita simpulkan sholatnya itu nggak karuan, apakah tetap sah sholat seperti itu? Maka sholat ini tetap diwajibkan bagi sepanjang dia masih muslim, sudah baligh dan berakal. Sepanjang akalnya masih aktif, meskipun kondisinya dia ini, fisiknya ini sudah nggak aktif semuanya, lumpuh, stroke saawak, ono ta? Hah? Terus gak iso gerak blas. Ya, kedip gak iso. Saking parahnya ini mungkin ya. Matanya kedip saja nggak bisa. Apakah tetap wajib sholat? Tetap wajib sholat sesuai dengan kemampuan maksimal bagaimana dia melaksanakan sholat itu. Nggak bisa kedip gimana geraknya, sudah dengan hatinya dia. Ya, dengan hatinya dia melaksanakan sholat tersebut. Tetap diwajibkan sholat. Kecuali kalau memang akalnya sudah non aktif, koma. Ya, koma sampai berhari-hari misalnya, ya sudah memang nggak diwajibkan sholat. Ya, tapi kalau kondisinya dia akalnya masih aktif, separah apapun dia, opname itu kecelakaan sampai badan ini diperban kabeh jamaah. Ya diperban semua, naudzubillah, sebadan diperban semua. Maka wajib sholat.
Loh Ustaz gimana ini, kan banyak najisnya ini, terus pakai kateter atau apa. Ya, kalau memudaratkan dia, ganti kateter ini bisa memudaratkan dia, maka nggak usah dilepas. Ya, cukup dia sholat dengan kondisi demikian, karena maksimalnya gitu jamaah. Ya kan, maksimalnya dia seperti itu. Bisa nggak lebih maksimal lagi? Nggak bisa, wis mentoke kayak gitu sudah. Ya, maka dia sholat dengan kondisi demikian, meskipun ada najisnya, ya meskipun dia pakai kateter tadi, ya masih ada najisnya, atau mungkin pakai pampers, ya nggak ada orang yang bantu untuk melepaskannya misalnya, sepanjang otaknya, akalnya masih aktif, dia melaksanakan sholat dengan kondisi demikian. Ya, ini bayangkan sampai kondisi seperti itu tetap diwajibkan sholat jamaah. Ini gimana, ada orang yang masih sehat semuanya kok berani-beraninya meninggalkan sholat. Nah, adapun yang meninggalkan sholat berjamaah, maka tadi sudah berdosa. Kalau meninggalkan sholat, ini ada khilaf. Bedakan ya antara meninggalkan sholat dengan meninggalkan sholat berjamaah. Kalau meninggalkan sholat berjamaah itu dosa, tapi statusnya masih muslim. Adapun meninggalkan sholat secara total, mau sholat berjamaah, mau sholat di rumah, maka ada khilaf di antara para ulama. Imam Ahmad menghukuminya kafir, keluar dari Islam, meninggalkan sholat. Adapun Imam Syafi'i memperinci, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, ya, maka tidak dikafirkan. Namun kalau dia meninggalkan sholat karena istihlal, karena menganggap bahwasanya sholat itu sudah gak wajib lagi bagi dia, ya dia tidak meyakini wajibnya sholat, ya itu dikafirkan. Ya. Nah itu yang dikafirkan. Maka seorang harus teliti dalam hal ini. Pernah ada berapa tahun yang lalu itu ya, kita ditanya oleh seorang wanita, tanya kepada kita, masuk di WA, enggak sih waktu kajian itu, Ustadz, suami saya meninggalkan sholat. Ya, suami saya meninggalkan sholat. Apakah dia telah kafir, murtad, keluar dari Islam? Berarti kalau dia sudah murtad, keluar dari Islam, maka status pernikahan saya dengan dia juga sudah batal, sudah gugur. Kalau diteruskan berarti saya berzina dengan suami saya. Ya, maka kemudian kita rinci hukumnya. Ternyata wanita tersebut, ada sebagian atau ada seseorang dari kawan kita yang tahu siapa yang dimaksud oleh wanita ini. Ya, siapa yang suaminya, istri dari siapa sih? Ya, suami dari wanita tersebut, ada seorang kawan yang tahu siapa yang dimaksud oleh si wanita ini. Maka akhirnya ketika kita cross check, yang dimaksud sama si wanita ini bukan meninggalkan sholat, tapi meninggalkan sholat berjamaah. Gak dilengkapi kalimatnya sama dia, Bang. Bahaya ini. Paham ya? Apa hukumnya meninggalkan sholat? Padahal suaminya nggak sholat berjamaah, bukan meninggalkan sholat. Ya. Nah, ini makanya kalau bertanya itu harus diteliti lagi. Tapi jamaah, saya kira ini wallahu a'lam. Aku qouli hadza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.